Selamat pagi, Prof. Suyoto dan teman-teman. Kami dari kelompoknya Joshua ingin mempresentasikan hasil dari codingan kami. Perkenalkan, saya Yusuf Budianto dengan NPM 207111791. Saya Lalu Raihan Fadil ada Pramudita dengan NPM 2207111599. Saya Atanasi Surya Gunadarma dengan NPM 2207111667. Saya Erika Katrina Putri Haryanto dengan NPM 2207111654. jadi untuk codingan ini pertama-tama saya akan berikan kepada Erika. Oke, baik. Untuk yang pertama, GL float, GL Gwin tekstur, dan GLU dan NURB itu merupakan variabel penting di mana X rod, Y rod, dan Z rod itu untuk mengatur rotasi objek 3D biasanya digunakan di render loop. Kemudian tekstur dalam array ada 5 itu digunakan untuk penampung ID teksturnya berupa 5 gambar. Kemudian dan loops itu sendiri merupakan objek loopnya dan CTRL point itu titik kontrol permukaan loops dalam grid 4x4 masing-masing titik punya koordinasi X, Y, Z. Kemudian fungsi load BMP ini digunakan untuk memuat file gambar BMP dengan ekstensi .bmp menggunakan fungsi auxdb image load. Kemudian akan dicek apakah file ada dulu dengan fopen. Kemudian selanjutnya load GL texture ini akan memuat 5 gambar BMP, 1.bmp, 2.bmp, foto.bmp. Setiap gambar dibind ke tekstur dalam array I dan diupload ke memori GPU menggunakan GL text image 2D. Kemudian ini juga digunakan untuk menetapkan metode filter linear, yaitu GL_linear untuk memperhalus tekstur. Kemudian datanya dihapus dari memori CPU dengan free. Selanjutnya, fungsi generate grid from corners. Fungsi ini membangun permukaan 3D menggunakan 4 titik sudut. Titik-titik ini membentuk bidang 2 dimensi persegi di atas bidang Y sama dengan 1.0. Oke, mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu adalah fungsi untuk memanggil bangun ruang atau bentuknya ya. Coba bisa scroll ke atas lagi. Ini ada void kubus tekstur ya. Ini adalah fungsi untuk memanggil maksudnya bentuk dari kubus yang dimana ini ada apa namanya koordinat-koordinatnya. Lalu bisa scroll di bawah-bawah lagi. Scroll. Nah, ini void gambar lantai. Ini maksudnya itu adalah void untuk memanggil tekstur lantai yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya para objek-objek kita ini seperti kubus, bola dan lain-lain. Lalu bawahnya lagi ada void gambar TV. Nah, di sini ada apa namanya? Ada berbagai bagian ya kan. TV itu kan macam-macam mulai dari apa namanya bingkainya dan alasnya, lalu ada bingkai apa namanya? Bingkai dasarnya itu yang kotak itu, terus ada penyangganya, lalu juga ada alasnya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya itu ada gambar meja. Nah, ini untuk menampilkan gambar yang ada di meja. Maksudnya itu apa namanya? Jadi gambarnya itu akan diatur scalingnya mulai menggunakan GL scale dan rotasinya juga seperti itu. Jadi selanjutnya adalah void gambar dinding. Nah, di sini adalah untuk men-setting gambar dinding ada di belakang para objek-objeknya itu yang mulai dari besarnya, terus apa namanya? Lokasinya di mana, terus rotasinya seberapa, terus seperti itu. Nah, terus untuk gambar bingkai foto itu yang ada di bawahnya itu digunakan untuk bingkainya. Jadi kalau gambar itu kan cuman gambarnya ya, kalau bingkainya itu kayak yang apa namanya ada di pinggir-pinggir fotonya itu loh sebagai bingkai foto seperti itu. Terus untuk gambar atapnya itu untuk memanggil gambar yang akan digunakan untuk atap atau apa namanya apa ya bagian atas dari kubus seperti itu. Terus yang terakhir ada void draw single cube with NURBS. Nah, ini void untuk menggambar kubus, cuman di atasnya itu ada titik-titik kayak NURBS-nya itu dan ada apa namanya? Ada benjolan yang keluar dari atas kubusnya gitu kan. Lalu juga di sini juga dilakukan rotasi secara berkala seperti itu. Jadi kayak itu ada nah itu ntar melakukan rotasi gitu biar apa namanya sofanya itu menghadap 90 derajat ke sub Y gitu seperti itu. Nah begitu sih untuk dari saya. Oke, selanjutnya kita membuat void untuk NURB scopes-nya. Nah, NURB scope ini yang nantinya menjadi yang di bagian kiri dinding.
Lalu masuk ke tahap inisialisasi. Nah, inisialisasi di sini void-nya berguna untuk mengatur konfigurasi awal OpenGL. Bisa dilihat di sana ada GL viewport yang tentunya untuk menentukan area tampilan viewport, GL clear color untuk mengatur warna latar belakangnya, dan masih banyak lagi clear akum dan lain-lain. Dan yang terpenting itu glue perspektif, karena nanti itu juga yang akan mengatur gimana hasil outputnya kita mau memperkecil atau memperbesar objeknya itu terlihat bisa disetting di glue perspektif ini. Setelah itu kita masuk ke fungsi utama dari project ini. Itu pertama kita membuat sebuah variabel. Variabelnya ini ada win class, HWND, HDC, dan lain-lain. Itu merupakan variabel standar yang digunakan untuk mengelola jendela dari Windows ini, yang gunanya untuk ngerendering OpenGL-nya itu. Setelah itu kita bisa melakukan pengaturan intensitas cahaya, posisi cahaya, lalu posisi lampu, dan warna diffuse-nya yang GL like FH itu. Setelah itu kita melakukan pengaturan material dari tiap objek yang kita inginkan. Itu ada GL ambient, GL diffuse, GL specular, atau GL shiny. Di situ ada 4, ada teko, torus, bola, dan sofa. Setelah itu kita akan melakukan membuat WC style-nya. WC.style itu gaya dari si jendela ini meminta konteks dari perangkatnya itu sendiri. Kemudian setelah itu kita melakukan pembuatan dari jendelanya itu HWND sama dengan create window. Jadi kita akan membuat jendela Windows baru berdasarkan kelas sebelumnya yang telah didaftarkan. Kemudian kita langsung menginisialisasi OpenGL dengan fungsi enable OpenGL dan melakukan inisialisasi dengan X1024 dan Y-nya 768. Lalu kita membuat loop. Loop-nya ini inti dari setiap aplikasi Windows, di mana program akan menunggu dan memproses pesan dari sistem operasi. Lalu kembali ke else yang utama itu, jika tidak ada pesan menunggu, maka program akan melakukan rendering. Nah, pertama kita membuat GL clear-nya itu membersihkan buffer warna, terus ada push metric, ini digunakan untuk mengembalikan matrix, ada translative juga untuk menerapkan translasi kamera atau seluruh scan. Kemudian kita memanggil fungsi-fungsi untuk menggambar elemen-elemen ruangan, ada gambar dinding, gambar media foto, gambar atap. Setelah itu kita langsung membuat masing-masing refleksi dari sofa dan TV. Kemudian masuk ke tahap 1. Tahap 1 di sini untuk membuat masking refleksi dengan stencil. Tahap ini tentunya menggunakan stencil buffer untuk menandai area di mana refleksi meja akan digambar. Nah, untuk yang pertama di tahap 1 itu kita mengaktifkan stencil test-nya dulu yang GL enable, kemudian menonaktifkan depth test sementara yang GL disable. Terus terus kemudian kita menggambar permukaan atas meja seperti output-nya. Setelah itu ke tahap kedua, kita akan menggambar refleksi objek. Objeknya ini hanya ada di atas meja. Jadi pada tahap ini objek-objek digambar dalam posisi terbalik untuk menciptakan refleksi atau bayangan. Dan karena stencilnya ini diaktifkan, maka hanya bagian refleksi yang berada di atas area meja yang akan terlihat. Nah, kita bisa setting untuk GL translative-nya, GL scale-nya untuk membuat gambar refleksinya itu. Lalu kita mengatur ulang posisi cahayanya untuk refleksi. Dan kemudian kemudian kita langsung menggambar gambar refleksi dari 4 objek ini. Ada teko, torus, bola, sama kubusnya. Oke. Setelah itu bisa dilanjutkan ke tahap ketiga oleh teman saya, Yosua. Untuk tahap ketiga ini adalah untuk penggambaran dari gambar dari meja, dari gambar sofa, dari gambar TV, lalu ada teko, ada torus, ada bola, dan ada kubus. Bisa dilihat dari sini, kita masukkan meja ini ada di bawah dari objek objek dari teko, dari torus, dari kubus, dan dari bola. Lalu untuk gambar lantainya ada di bawah juga, supaya dia melakukan supaya ada bayangannya di bawahnya. Jadi seperti ada bayangan di bawah sofa, di bawah TV, dan di bawah meja tadi. Lalu ini untuk sofa, kita memanggil drawing group cubes ini dari atas yang sudah diinisialisasi tadi. Lalu untuk gambar TV seperti ini, kita panggil juga untuk gambar TV. Untuk gambar teko juga seperti ini, memposisikannya ada di atas meja, torus juga seperti itu, bola dan kubusnya juga seperti itu. Untuk penampilan hasilnya adalah seperti ini. Jadi yang kita bilang tadi ini untuk dindingnya bagian belakang, untuk atapnya, untuk
lantai ini adalah sofa dan ada bayangannya. Ini adalah meja dengan ada bayangan di bawahnya. Ada teko, terus torus, bola, kubus, dan di sebelahnya ada televisi dan juga bayangannya. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.